Datang ke dukun santet bagi sebagian orang di Indonesia adalah satu solusi cepat untuk menuntaskan masalah pribadi. Dukun santet dipilih karena pasien merasa ada orang lain yang sengaja ingin mengirimkan penyakit. Terlepas benar tidaknya ada pihak luar yang sengaja mengirim santet, sang dukun pengobatan santet kemudian beraksi. Inti kekuatan gaib yang digunakan adalah perewangan atau kekuatan dengan bantuan jin. Setelah terdeteksi ada penyakit kiriman, sang dukun melakukan pembuktian bahwa penyakit yang diderita dapat disembuhkan dengan mengeluarkan benda yang menjadi media santet secara gaib. Penyakit kemudian ditarik keluar dari tubuh pasien dan dimaterialisasikan atau diwujudkan kembali ke bentuk asalnya. Pasien pun menganggap penyakit kirimannya sudah hilang. Praktek santet dan kekuatan gaib di Indonesia sering diidentikan dengan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten paling timur di Pulau Jawa ini adalah kabupaten dengan banyak kekuatan gaib peninggalan Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi menjadi bagian dari Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa itu, Kerajaan Belanda menganggap Blambangan menjadi bagian kekuasaannya atas dasar penyerahan wilayah Jawa oleh Sultan Pakubuwono II. Namun VOC tidak pernah sepenuhnya menguasai Blambangan sampai akhirnya terjadi perang dahsyat Puputan Bayu di wilayah Banyuwangi pada tahun 1767 hingga 1772. Perang besar di Banyuwangi menyebabkan penduduk Kerajaan Blambangan hanya tersisa sekitar 6.000 orang dari 150.000 orang. Selebihnya meninggal dalam peperangan. Banyak korban meninggal dalam peperangan dipercaya sebagian orang meninggalkan kekuatan gaib melalui pusaka-pusaka zaman Kerajaan Blambangan. Salah satu tempat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib adalah situs Tawang Alun di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Bermacam pusaka gaib berada di Tawang Alun. Dengan kekuatan gaib pula, beberapa benda pusaka dan perhiasan peninggalan kerajaan dapat ditarik dengan kekuatan gaib. Ini apa itu, Pak? Merupakan petilasan ini. Jadi petilasan sanggar pemujian Gusti Prabu Tawang Alun Handoyo Kusumo. Jadi di saat beliau memohon kepada Yang Kuasa pada masa berakhir daripada kerajaan Macan Putih tersebut, beliau dikabulkan doanya dan sekaligus moksa di tempat ini. Gitu. Tidak jauh dari kawasan situs Tawang Alun, prosesi penarikan benda gaib dilanjutkan.
Di tempat ini ditarik 2 buah batu cincin dan 2 bilah keris. Tadi sebelum ngambil barang itu apa yang Bapak lihat? Ya seperti ada getaran-getaran, terus ada sesosok makhluk yang keliaran gitu, yang statusnya yang menjaga barang yang ada di sini. Proses itu dilakukan dengan cara gimana, Pak? Ya dengan cara pertama meditasi dulu. Terus kita secara membaca zikir kita, jangan lupa kita itu berwudu dahulu, menanggung hadas, lalu itu membaca doa yang khususnya untuk menarik barang-barang seperti pusaka-pusaka yang istilahnya berkaitan dengan gaib doanya. Waktu ditarik apa yang terasa? Ada yang nahan tidak? Ya ada yang nahan, ada yang narik, seperti istilahnya seperti tarik menarik. Secara ini saya ambilnya secara setengah-setengah memaksa gitu. Percaya tidak percaya, ada atau tidak ada, yang pasti di Banyuwangi kekuatan-kekuatan gaib terserak di berbagai tempat dan diyakini masyarakat. Banyuwangi identik dengan santet. Santet yang dikenal di Banyuwangi adalah santet pengasihan dan pelet. Banyaknya orang yang menguasai ilmu gaib di Banyuwangi diduga tidak terlepas dari peninggalan zaman kerajaan Blambangan. Di Kalipuro, Banyuwangi, kami menemui kelompok pemuda yang menguasai ilmu gaib. Kelompok ini mengaku bisa mendatangkan 2 roh halus orang tua dari zaman kerajaan Blambangan. Di sebuah rumah kosong, mereka melakukan ritual memanggil roh. Roh atau perewangan yang masuk ke tubuh 2 orang mediator nantinya dapat dimintai bantuan untuk menyelesaikan beberapa masalah, termasuk santet Banyuwangi yang dikenal dengan pelet. Setelah dirasuki roh atau perewangan, 2 tubuh yang dirasuki akan bertingkah seperti perewangan yang merasuki, termasuk suara yang berubah. Dua perewangan ini akan memberi masukan kepada orang yang minta bantuan. Kenapa anak ibu sering loro apa nggak cocok nggone? Ibu yang tahu Aslinya memang udah ibu kurang cocok. Ngadep. Pokoknya siapa nanti kan? Si Lolo juga nyokot ngontal si Lolo ya. Kecuali manusia gak jalan ya. Iya betul-betul. Tidak hanya masukan, perewangan juga sanggup memberikan pemikat atau pelet. Air mani? Iya, air mani. Supaya anak itu bisa diminum. Bisa minum. Jadi kasih air minum, air kecil. Enggak, air mani. Air mani siapa, Mbak? Yusuf. Air mani kamu. Di rumah mani di potret ya kamu enakan mati. Kalau kamu punya potretnya lebih enak lagi. Wah, kayak
Iya tuan nih sore petulun itu. Gantung di bawah tempat tiduran Bapak Tenda. Ya aku sebut ya kebelakan batal itu telam. Sebut pukul bantal 3 kali. Sebutan tenara. Karena namanya. Pukul bantal 3 kali. Ya. Ibu kok ojo lari, ojo sampai lari kok. Tobruk nasi ceng, tobruk nasi ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah prosesi dianggap cukup, maka pendamping dari 2 orang mediator akan meminta agar perewangan atau ruh yang masuk segera meninggalkan raga mediator. Assalamualaikum. Lain lagi di Desa Licin, Banyuwangi. Di sini kami menemui orang yang menguasai ilmu gaib. Dengan medium keris dan lampu sentir atau lampu templok, sang paranormal akan memberikan pertimbangan terhadap masalah yang dihadapi pasien. Setelah melalui prosesi dan tanya jawab secukupnya, dari lampu sentir akan muncul tulisan dari kertas yang dibawa sendiri oleh sang pasien. Isinya saran yang diperlukan. Ilmu gaib semacam inilah yang dinamakan ilmu pengasihan atau ilmu putih. Penggunaannya bisa beragam, termasuk untuk pelet atau melekatkan pasangan yang bermasalah dan menemukan benda-benda yang hilang. Santet bagi masyarakat suku Osing penduduk asli Banyuwangi adalah warisan budaya. Santet di Banyuwangi merupakan akronim atau singkatan kata mesisan kentet atau biar semakin intim. Ilmu santet digolongkan sebagai ilmu pengasihan. Sementara ilmu gaib yang bertujuan menyakiti orang lain disebut sihir. Definisi santet di Banyuwangi berbeda dengan definisi santet dalam rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan santet adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Tapi pengertian santet itu ya sebatas itu. Kalau kemudian di luar orang mengatakan bahwa santet Banyuwangi itu sampai terjadi semacam penganiayaan, pembunuhan pernah. Di Banyuwangi tidak pernah. Tidak. Itu orang Banyuwangi menyebut yang santet. Jadi yang dimaksud dengan santet adalah pelet. Pelet, ya terkait dengan kasmaran saja. Tapi bukan dalam pengertian pelet yang sempit, segala macam cara. Bisa. Apa santet itu? Ya antaranya yang terkenal itu jalan goyang. Ya perempuan itu sampai sudah kebingungan. Menurut salah seorang korban santet, Sulaiman Rasid, rasa sakit yang ditimbulkan akibat santet berbeda dengan penyakit biasa. Yang jelas yang pernah saya rasakan itu penyakit ada 2 macam. Ya, yang kelihatan dari lillahi ta'ala itu biasanya seluruh tubuh ikut merasakan. Nah, kemudian suatu saat saya pernah sakit, yang sakit itu cuma satu tempat. Dan itu mulai sakitnya juga malam hari, gitu, sekitar jam 1 malam. Benar atau tidak, sihir istilah Banyuwangi benar-benar terjadi. Sulaiman menangkalnya dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
Banyak warga Banyuwangi menguasai ilmu gaib santet yang digunakan sebagai ilmu pemikat. Semula ilmu santet hanya digunakan untuk menyatukan pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Namun saat ini pelet atau santet Banyuwangi juga digunakan untuk kepentingan lain. Benarkah santet berwujud seperti silat, paku, dan benda-benda lainnya? Menurut paranormal Indra Indroyono, santet adalah suatu yang tidak berwujud. Santet dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah santet kasar, bersifat racun pada tubuh, masuk ke tubuh dengan perantara makanan atau minuman. Jenis santet lainnya adalah santet halus, yang lebih ditujukan untuk mempengaruhi pikiran. Terkadang, paranormal menggunakan telur yang diisi benda-benda aneh hanya untuk menimbulkan sugesti atau perasaan tenang pada pasiennya. Yang kita perlukan adalah telur, bahannya cuka, kemudian barang yang ingin kita masukkan, boleh silet, boleh paku, boleh jarum, boleh kawat, boleh apapun lah ya. Jadi caranya telur kita masukkan ke dalam cairan cuka untuk waktu tertentu ya, itu nanti harus dicari eksperimen istilahnya. Bisa 1 jam, 2 jam, bisa semalaman supaya telurnya, kulit telurnya nanti karena direndam cuka kan jadi lunak. Nah setelah lunak dimasukkanlah benda-benda tadi. Jadi bisa dimasukin jarum, dimasukkan silet, paku atau apapun. Untuk menambah kesannya agak ekstrim biasanya tuh triknya yaitu dimasukkan cat ya, cat merah. Jadi melambangkan seolah-olah di dalam telurnya ada darahnya gitu. Oke, kalau benda-benda udah dimasukkan tadi kan karena sifatnya lunak, otomatis mudah masuk dalam kulit telur. Buat menutupi lukanya nanti bisa pakai sabun yang warnanya sama seperti kulit telur, jadi seperti dempul. Nah, karena benda direndam di dalam cuka tentunya agak berubah warnanya. Untuk membuat warnanya seperti asli telur, kita pakai peralatan untuk make up. Saya bilang istilahnya trik yang tujuannya mensugesti si pasien, tujuan baiknya. Tapi juga kalau istilahnya orang ini nggak benar ya saya istilahkan ya penipuan. Menurut paranormal Indroyono, santet ilmu hitam memang bisa benar-benar dikirim, namun wujudnya tidaklah nyata. Ya itu ibaratnya seperti senjata aja. Jadi umpamanya pengalaman saya sebetulnya jin yang sama dipakai untuk menyakiti orang lain dan jin yang sama menyembuhkan juga orang yang disakitin sama dia gitu. Jadi biasanya di kampung ada dukun pintar gitu ya, dukun dia katanya mengobati orang kena santet. Nah itu biasanya ya jin yang nyantet ya dia juga gitu. Kita kalau jadi korban setiap kali kena santet kita ke orang pintar minta disembuhin, kena santet ke orang pintar lagi buat disembuhin, nanti lebih serem lagi santetnya menimpa kita. Saya ada cara yang menurut saya ya, ini istilahnya relatif ya, relatif tentunya tidak cocok juga untuk semua orang, tapi menurut saya paling efektif yaitu membuat dummy. Dummy ini adalah boneka yang berisi beras dan ada wafaknya. Kemudian kita masukkan bagian tertentu dari tubuh kita, boleh kuku, boleh rambut. Kemudian nanti ada ritual untuk menghidupkan dummy tersebut. Tujuannya adalah begini, kalau datang kiriman istilahnya ya, kiriman santet, nah nanti kirimannya itu akan masuk ke si daminya. Manfaat santet, pelet, atau apapun namanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, menolong atau justru mencelakakan orang lain.